Sabtu 13 April, ratusan peluru kendali dan pesawat tanpa awak Iran menyerang Israel. Israel dan sekutunya mengklaim berhasil menembak jatuh lebih dari 90% serangan tersebut. Di sisi lain, serangan militer Iran tersebut sedikit membuka tabir kemampuan tempur Iran, juga Israel. Iran saat ini dikuasai rezim diktator yang menyebabkan sulitnya memperoleh data pertahanan asli mereka. Tapi banyak ahli menduga kekuatan militer Iran sebenarnya tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan karena negeri tersebut mengalami embargo ekonomi maupun militer sejak tahun 80-an. Dan hal ini menyebabkan akses terhadap persenjataan canggih menjadi sangat terbatas. Secara kuantitas jumlah persenjataan militer Iran memang di atas Israel. Namun hingga kini, mayoritas inventaris persenjataan Iran masih merupakan sisa-sisa pengadaan tahun 70-an seperti F-4, F-5, hingga F-14. Saat negeri tersebut belum mengalami embargo. Iran kemudian berupaya memodernisasi persenjataan mereka dengan upgrade di dalam negeri, namun tidak diketahui tingkat kecanggihannya. Pembelian alutsista baru memang dilakukan namun terbatas dari negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Berdasarkan data Military Balance 2024, Iran menghabiskan anggaran lebih dari 7 miliar dolar Amerika untuk belanja pertahanan. Saat ini, Iran mengoperasikan 1.500 tank, 1.250 kendaraan tempur, 19 kapal selam, 9 kapal korvet, 265 pesawat tempur, hingga 116 pesawat angkut. Mayoritas usia alutsista ini sudah sangat tua. Meski demikian, Iran juga memberdayakan industri dalam negeri mereka, terutama untuk memproduksi senjata-senjata seperti peluru kendali dan drone. Pilihan ini diambil karena biaya produksi dan operasional yang lebih murah dibanding alutsista konvensional, namun memiliki daya gentar yang cukup tinggi. Karena diproduksi di dalam negeri, jumlah maupun tingkat kecanggihan drone dan rudal Iran ini sulit diketahui secara pasti. Sementara Israel menikmati keleluasaan membangun angkatan perang yang canggih. Inventaris alutsista Israel saat ini didominasi buatan Amerika Serikat dengan tingkat teknologi paling mumpuni. Angkatan udara Israel misalnya mengoperasikan jet siluman F-35 serta ratusan F-16 dan F-15. Di darat, Israel mengoperasikan tank Merkava buatan anak bangsa Israel. Seperti halnya Iran, industri pertahanan dalam negeri Israel juga mampu memproduksi berbagai jenis persenjataan, mulai dari drone, peluru kendali, hingga sistem pertahanan udara Iron Dome yang diklaim berhasil menangkal serangan rudal Iran. Sepanjang 2023, Israel menghabiskan lebih dari 19 miliar dolar Amerika untuk belanja pertahanan. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pasca serangan Hamas pada 7 Oktober dan serangan Iran beberapa waktu lalu. Tapi yang juga menjadi atau menambah kompleksitas adalah bahwa mereka itu bukan satu versus satu, tapi Israel punya sekutunya masing-masing, Iran juga punya sekutunya masing-masing, dan juga proksi-proksinya. Jadi ketika kita membandingkan kekuatan Israel dan Iran, kita juga harus membandingkan atau memasukkan juga variabel kekuatan dari negara-negara, kelompok-kelompok maupun aktor-aktor non-negara yang membantu masing-masing pihak. Lalu, pasca serangan Iran beberapa waktu lalu, apakah konflik akan semakin panas? Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel meminta negara Yahudi itu menahan diri. Bahkan, Amerika juga menyebut tak akan ikut campur jika Israel kembali melakukan serangan ke Iran. Banyak faktor yang membuat negara-negara di luar Timur Tengah itu tidak ingin eskalasi semakin parah di Timur Tengah. Misalnya kalau di Amerika itu mereka akan beberapa bulan lagi mulai masa pemilu. Kemudian di Eropa sendiri perang Ukraina juga belum selesai. Begitupun di Indo-Pasifik, di Laut Cina Selatan dan semenanjung Korea, Asia Timur, Selat Taiwan itu juga ketegangan masih tinggi. Jadi kemungkinan sih akan berupaya diredam apa yang terjadi di Timur Tengah. Kemungkinan perang terbuka antara Iran dan Israel dinilai relatif kecil. Salah satunya adalah karena alasan geografis, yaitu jarak daratan dan laut antara Iran dan Israel cukup jauh. Doktrin pertahanan dan persenjataan yang dimiliki oleh kedua negara tidak memungkinkan untuk proyeksi kekuatan atau force projection jarak jauh dan dalam waktu yang cukup lama untuk melakukan invasi. Karena itu, jika terjadi peningkatan konflik, maka yang terjadi adalah serangan udara presisi dari pihak Israel atau serangan rudal dari pihak Iran atau sekutunya di kawasan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.
Tahukah kalian ada 5 pasukan khusus di dunia yang sangat menakutkan? Pertama, Unit 731 dari Jepang, tuh pasukan kejam selama Perang Dunia Kedua. Mereka main eksperimen biologi dan kimia pada tawanan perang dan warga sipil, bikin mual dan ngeri. Kedua, Delta Force dari Amerika Serikat, legenda operasi rahasia dan infiltrasi musuh. Ketiga, Spetsnaz dari Rusia, terkenal kejam dan efektif, bisa bikin musuh pucat ketakutan. Keempat, Sayeret Matkal dari Israel, pasukan yang berani banget, suka ngadepin misi-misi rahasia dan serangan ke musuh. Terakhir, Grom dari Polandia, ahli dalam pertempuran jarak dekat dan sering terlibat operasi internasional. Mereka semua punya aura menakutkan yang bikin lawan mereka bergetar di medan tempur. Dari tahun ke tahun, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Untuk tahun 2023, persentasenya itu 3,1% dari PDB. Sementara Iran terus meningkatkan belanja pertahanannya. Tahun 2022 totalnya itu mencapai 2,59% atau meningkat sebesar 0,4%, yang jumlahnya itu 6,8 miliar US dollar. Sekarang, kita coba bandingkan dengan jumlah alutsista dari kedua negara. Untuk angkatan daratnya, tidak bisa dipungkiri, Amerika Serikat ini lebih unggul dibandingkan dengan Iran. Iran bahkan hanya unggul dari segi sejumlah artilerinya. Jika dilihat di gudang senjata Iran, kenyataannya ada banyak tank tua yang masih beroperasi, seperti M60A1 buatan Amerika Serikat dan Chieftain buatan Inggris. Dua tank tempur utama ini adalah tank yang berasal dari tahun 70-an. Jika dibandingkan dengan tank canggih yang dimiliki oleh musuh-musuh regional dan globalnya, Iran akan sangat terlihat sangat lemah. Alasan Iran masih menggunakan tank-tank tua karena sanksi dan dibatasi oleh anggaran pertahanan. Iran sejak tahun 1979 berada di bawah embargo senjata. Nah, yang menarik itu adalah meski tertatih-tatih oleh sanksi dan anggaran pertahanan yang terbatas, Iran bisa mencapai keberhasilan besar dalam menjaga tanknya yang sudah tua itu agar tetap bisa beroperasi, memodernisasinya untuk kebutuhan khusus Iran. Contohnya Chieftain, tank milik Inggris ini ditingkatkan menjadi tank Mobares yang lebih mumpuni. Begitu juga dengan alutsista udara. Bisa dibilang, angkatan udara Iran sudah sejak lama jadi kelemahan dari Iran. Pesawat tempur generasi kedua dan ketiga yang sudah menua, termasuk F-4 Phantom II, F-14, dan turunan Psyche F-5 yang menambah deretan panjang alutsista angkatan udara tuanya. Itu pun juga tidak diketahui berapa banyak dari pesawat-pesawat tersebut yang mengalami kerusakan selama beberapa dekade terakhir. Investasi Iran yang berfungsi itu hanyalah selusin pesawat tempur Su-24MK dan 18 MiG-29 yang dibeli Iran pada pertengahan tahun 1990-an. Sementara itu, Angkatan Udara Amerika Serikat sangat superior dengan deretan alutsista canggihnya. Dari sisi Angkatan Lautnya, Iran juga sangat lemah. Berbeda dengan Amerika Serikat yang mumpuni dalam hal alutsista Angkatan Lautnya.
Tapi untuk mengurangi pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah, Iran berambisi menjadi aktor penting di Teluk Persia dengan menggandeng Cina dalam hal impor alutsista lautnya. Keseluruhan bukti menunjukkan bahwa aktivitas maritim Iran dalam mendukung tujuan strategis Iran untuk mendapatkan kekuatan dan pengaruh regional sedang berkembang, bukan menyusut. Yang menarik dari Iran karena kemampuannya dalam merekayasa kembali alutsista dari negara-negara lain. Sebagai contoh, Shahid 365 yang disebut sebagai hasil rekayasa dari ATGM Javelin. Seperti tank Chieftain yang sudah dibahas tadi yang diubah menjadi tank-tank Mobares. Karena kemampuan Iran dalam merekayasa balik peralatan militer, Rusia pun mengirim beberapa senjata buatan Amerika yang mereka rampas dari Ukraina untuk kemudian direkayasa balik oleh Iran. Lalu, bagaimana cara Iran mengamankan wilayahnya dari serangan Amerika? Karena terkena sanksi dan memiliki persediaan peralatan rusak yang besar, Iran telah berupaya keras mengembangkan industri pertahanan dalam negeri selama beberapa dekade terakhir, dan ini justru jadi keuntungan bagi Iran. Industri pertahanannya juga tidak semaju Amerika ataupun Eropa. Salah satu cara untuk mengimbangi musuh dengan kekuatan besar, khususnya Amerika, adalah dengan sistem rudal dan drone yang dimiliki Iran. Makanya, Iran membuat kemajuan yang signifikan dalam mengembangkan atau pengembangan sistem ini. Hasilnya, ada deretan rudal jarak menengah mumpuni yang bahkan sulit ditandingi Amerika. Iran punya segudang persenjataan rudal yang terbesar dan beragam di Timur Tengah. Dengan ribuan stok rudal berdaya jangkau pendek dan menengah sampai yang berkemampuan jelajah, Iran ditempatkan di ranking 8 untuk kemampuan roket berpeluncur. Iran juga punya drone lengkap yang jadi mahkota militernya yang menurut